Salam jumpa di channel Mengulas Malam bersama saya, Dama. Malam ini saya akan mengulas kisah nyata yang dialami oleh sahabat kita bernama Akbar. Dia adalah seorang mahasiswa di salah satu universitas yang berada di Bandung Timur. Semasa kuliah, Akbar aktif di organisasi teater di kampusnya. Biasanya Akbar dan teman-temannya latihan teater dari sore hari sampai larut malam ketika akan pentas. Kebetulan sekali hari itu jadwal latihan selepas maghrib dan kala itu keadaan di luar sedang hujan. Akhirnya mereka memutuskan untuk latihan di dalam gedung SC, Student Center, yang berada paling atas yakni di lantai 4. Akbar pun memutuskan datang tepat waktu. Walau saat itu kondisinya sedang tidak enak badan. Karena Akbar menjadi salah satu aktor utamanya. Sampainya di parkiran gedung tempat Akbar latihan, dia langsung menuju ke lantai atas. Dan ternyata hanya baru beberapa orang saja yang hadir. Tidak lama kemudian, anak-anak anggota lainnya satu persatu datang dan latihan pun dimulai. Awalnya latihan berjalan seperti biasanya. Dimulai dengan pemanasan dan yang lain-lainnya. Ketika jam menunjukkan pukul 9 malam, perasaan Akbar tambah tidak enak. Dia berpikir, mungkin karena dia sedang merasa tidak enak badan. Ketika sedang fokus latihan, tiba-tiba Akbar melihat sosok 3 orang anak kecil yang berkepala botak keluar dari toilet ujung ruang latihan dan masuk ke lorong tangga. Dari situ Akbar heran dan berbisik kepada teman latihannya bahwa Akbar melihat sosok 3 orang anak kecil keluar dari toilet. Tapi teman-temannya menyangka Akbar sedang bercanda dan hanya ingin menakuti saja. Akbar tidak hiraukan kejadian itu dan kembali latihan. Namun, kejadian tidak hanya terjadi sampai di situ saja. Ketika jam istirahat, sekitar pukul 10 malam, Akbar memutuskan untuk ke toilet karena dia ingin pipis. Sesampainya di toilet, dia mendapatkan ruangan toilet dengan keadaan yang kumuh dan sangat kotor. Tapi dia terpaksa pipis di tempat itu karena dia sudah ada di toilet. Akbar tidak merasakan apa-apa kala itu. Tapi setelah dia pipis dan membuka pintu toilet, tiba-tiba mata Akbar melihat sesosok makhluk berada persis di sebelah jendela toilet. Tapi anehnya, kepala dan badannya mengelupas seperti terbakar dan bau amis yang sangat menyengat. Karena kaget, Akbar berusaha berlari ke tempat latihan dan berusaha untuk bersikap biasa saja supaya tidak membuat takut anggota yang lain. Tapi Akbar tidak bisa membohongi dirinya sendiri dengan kondisi yang ngos-ngosan karena takut. Akbar dan yang lainnya kembali latihan dan selesai sekitar jam 12 malam. Kala itu pelatih sedang mengevaluasi seperti biasanya. Lalu tiba-tiba lampu ruangan tersebut mati. Karena memang setiap malam penjaga selalu mematikan lampunya. Akhirnya mereka evaluasi dengan keadaan gelap dan hanya mengandalkan flashlight di HP sebagai penerangan. Ketika sedang berkumpul, Akbar tiba-tiba merasa tidak enak dan berasa ada yang sedang memperhatikan ke arah mereka. Akbar berusaha untuk berpikir positif, tapi ternyata akhirnya ujung matanya melihat sosok muka besar berambut gimbal di salah satu ruangan kosong yang berada di aula yang mereka pakai tersebut. Akbar menjadi tidak fokus dan terus melihat sosok kepala besar tersebut.
Lalu Akbar bilang kepada salah satu temannya bahwa dia melihat sesuatu. Tapi seperti biasanya, temannya itu tidak terlalu fokus dan tidak memikirkan perkataan Akbar ini. Atau mungkin juga mereka sudah tahu bahwa di tempat itu memang ada sesuatu. Seusai melakukan evaluasi, mereka akhirnya bubaran dan pulang turun menuju lantai 1. Setiap menuruni anak tangga dan melewati lorong-lorong, perasaan Akbar sangat tidak enak. Punggungnya tiba-tiba terasa sangat berat dan tidak fokus. Pandangan Akbar ingin sekali melihat setiap sudut ruangan yang dilewatinya ketika turun. Akhirnya mereka sampai di tempat parkiran dan satu persatu teman-temannya pun pamit pulang. Termasuk Akbar. Sembari menyetir menuju ke rumah, Akbar masih memikirkan sosok kepala besar dengan rambut gimbal yang dia lihat tadi di lantai atas aula SC. Sesekali Akbar melihat sekitar jalan karena dia berpikir, bagaimana kalau sosok itu mengikuti dia. Sampainya di rumah, Akbar merasakan ketidaknyamanan dalam hatinya. Akbar seperti merasa ada yang sedang terus melihat ke arahnya. Lalu Akbar pun berusaha membaca doa agar hatinya sedikit lebih tenang. Kemudian Akbar pergi ke dapur dan masak mie karena lapar. Dan kebetulan jendela dapurnya terbuka yang mengarah langsung keluar rumah. Ketika dia sedang memasak mie, tiba-tiba wajah besar berambut gimbal itu muncul di jendela dapurnya. Karena kaget, Akbar langsung teriak dan refleks meninggalkan dapur tersebut. Lalu ibu bapanya Akbar bertanya, "Ada apa?" Dan akhirnya Akbar menceritakan bahwa dia melihat sosok kepala besar berambut gimbal yang tadi dilihatnya di kampus sewaktu latihan teater. Akhirnya bapak menyuruh Akbar baca doa dan menyarankan untuk segera tidur seusai makan mie. Sebelum tidur, Akbar memutuskan untuk sekedar cuci muka ke kamar mandi karena dia pikir bisa segar dan mungkin juga bisa cepat tidur. Rupanya feelingnya itu salah. Ketika Akbar masuk kamar mandi, tiba-tiba dia kaget karena di jendela kamar mandi tersebut terlihat sosok hantu kepala besar tadi dengan mulut yang menyeringai, ditambah rambut gimbalnya dan juga matanya yang merah sedang melihat ke arah Akbar. Di situ dia tidak bisa berkata apapun. Badannya lemas dan tidak ingat apa-apa lagi kala itu. Ketika dia tersadar, dia sudah berada di ruang tamu bersama ibu dan bapaknya. Rupanya Akbar dibopong oleh bapak karena Akbar ini ditemukan kesurupan di kamar mandi lalu pingsan. Kemudian bapaknya menceritakan bahwa yang merasuki Akbar itu adalah penunggu lantai 4 aula kampus tempat dia latihan. Dan makhluk tersebut suka terhadap Akbar sehingga mengikutinya sampai rumah. Demikian sebuah kisah horor yang dialami oleh Akbar yang dialaminya sewaktu masa kuliahnya. Semoga kejadian seperti ini tidak terjadi pada kita semua. Pesan saya, ingatlah selalu berdoa kepada Allah dimanapun kita berada, agar kita terhindar dari kejadian yang menyeramkan yang mungkin akan menimpa kita. Terima kasih sahabat telah menonton video ini. Dan untuk sahabat yang memiliki cerita horor dan ingin ditayangkan di Mengulas Malam Channel, silahkan menuliskan kisahnya dan kirim ke email kami mengulasmalam@gmail.com. Bila sahabat suka, boleh dukung channel Mengulas Malam ini dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share. Semoga sahabat selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.